Halo Sobat Spoiler, kali ini Minzal akan membawakan spoiler Donghua, A Record of a Mortal's Journey to Immortality atau RMG, episode 176. Daripada berlama-lama, langsung kita lanjut aja. Ledakan menghancurkan paviliun. Dua sosok melarikan diri dari kepungan maut. Di belakang mereka, para pemburu belum menyerah. Han Li dan Markis Nanlong bertaruh nyawa menembus formasi, memaksakan teknik rahasia, dan melesat sejauh yang tubuh mereka sanggupi. Duar, baru saja Han Li melesat keluar dari pintu aula, sebuah guncangan dahsyat menggemparkan bumi. Di belakangnya, Han Li menoleh dengan waspada. Pemandangan di depannya mengerikan. Paviliun Jade Pier yang kokoh itu tiba-tiba meledak dari dalam. Sebuah bola cahaya emas raksasa selebar 3 meter seperti matahari kecil melesat keluar dari reruntuhan. Di dalamnya terlihat siluet samar seseorang. Itu Markis Nanlong. Dia baru saja menggunakan teknik rahasia yang mengerikan untuk menghancurkan seluruh bangunan dalam satu serangan. Han Li bergidik ngeri. Gila, kekuatan penuh kultivator jiwa Nesen benar-benar bukan main-main, batinnya. Dia sendiri ragu bisa menjebol dinding itu, tapi Nanlong melakukannya dalam sekejap mata. Han Li mendarat di aula utama. Dinding-dinding di sekitarnya telah pulih kembali karena formasi sihir. Tanpa buang waktu, Han Li menembakkan energi pedang ke dinding. Serat. Lubang terbuka, tapi dalam sedetik, cahaya pembatasan memulihkannya kembali. Jalan buntu. Tiba-tiba sesosok bayangan muncul di belakangnya. Markis Nanlong berdiri di sana dengan wajah pucat pasi seperti mayat, namun tubuhnya bersinar dengan aura emas menyilaukan. Di belakang Nanlong, Han Li melihat kubah cahaya emas menutupi reruntuhan paviliun tadi. Di dalamnya terdengar suara ledakan dan kilatan cahaya pembatasan. Nanlong berhasil menjebak Wang Tianggu dan kawan-kawannya di dalam kubah itu sementara. Rekan Dao Ishan, seru Nanlong dengan napas memburu. Segel luar ini butuh bendera formasi untuk dibuka. Aku butuh waktu, tolong tahan mereka sebentar. Harta kunopu tidak akan bertahan lama menahan mereka. Nanlong segera merapal mantra pada sebuah bendera kuning kecil. Dia sama sekali tidak takut Han Li akan menyerangnya dari belakang. Situasinya terlalu genting. Han Li berpikir cepat. Dia menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah piringan formasi hijau jamrud, alat pengendali pembatasan jiwa ajaib. Dengan gerakan tangan cepat, dia menembakkan mantra. Bang! Dinding kristal biru di belakang mereka bersinar terang, menyegel kembali jalur yang memisahkan mereka dengan para pengejar. Bagus, kau bisa mengendalikan formasinya, tanya Nanlong dengan gembira. Cuma 1/10-nya, jawab Han Li dingin. Cepat, buka jalan, ini tidak akan bertahan lama. Benar saja. Dinding kristal itu mulai bergetar hebat. Bum-bum, para pengejar di seberang sana sudah berhasil menghancurkan jebakan Nanlong dan kini menggempur dinding kristal Han Li. Han Li tidak mau ambil resiko. Dia melempar kantong hewan rohnya. Bzit, ribuan kumbang pemakan emas berhamburan keluar, langsung menyelimuti tubuh Han Li dan membentuk baju zirah 3 warna yang mengerikan. Markis Nanlong sempat melirik kaget melihat teknik Han Li, tapi dia tak punya waktu untuk bertanya. Krak! Dinding batu di depan mereka akhirnya terbelah memperlihatkan tangga keluar. Jalan terbuka. Tubuh Markis Nanlong berdenyut dengan cahaya emas dan melesat keluar duluan. Di belakangnya, Han Li mengepakkan sayap badai petirnya. Wus, dalam kilatan petir emas, dia menghilang. Mereka terbang gila-gilaan menaiki tangga. Tepat saat mereka mencapai langit luar, ledakan besar terdengar dari bawah tanah. Para musuh sudah lepas. Markis Nanlong yang kini melayang di langit berbalik sebentar ke arah lubang goa dan berteriak dengan nada penuh dendam. Camkan ini, jangan sampai kalian jatuh ke tanganku, atau aku akan memusnahkan tubuh dan jiwa kalian. Setelah bersumpah, tubuh Nanlong berubah menjadi garis cahaya emas yang sangat tipis seperti benang dan melesat membelah langit. Kecepatannya tidak masuk akal. Dalam satu tarikan nafas, dia sudah hilang. Sesaat kemudian, Wang Tianggu, pria tua Yun, wanita tua dan kultivator coklat muncul dari dalam goa. Wajah mereka suram, target mereka lolos. Gila, teknik apa yang mereka pakai? Kenapa cepat sekali? Tanya Wang Tianggu kaget. Kakek tua Yun yang ternyata adalah tetua sekte roh hantu yang menyamar menatap langit dengan mata menyipit. Markis Nanlong menggunakan teknik rahasia Tuan Changkun, garis pelarian ribuan mili. Dia membakar darah dan vitalitasnya untuk terbang secepat itu dan menyembunyikan auranya. Mustahil dilacak dengan indera ilahi. Lalu bocah itu, dia memanipulasi petir dengan sayap aneh itu. Itu pasti gerakan pelarian petir yang legendaris. Wanita tua itu tampak pucat. Kalau begitu kita gagal. Habislah, kita jadi musuh kultivator jiwa Nesen. Namun pria tua Yun malah terkekeh sinis.
Tenang saja, Nanlong sudah terluka parah. Dia memaksa menggunakan teknik terlarang dalam kondisi sekarat. Tingkat kultivasinya pasti jatuh drastis. Tapi kita tidak bisa menemukannya, keluh kultivator coklat. Mata pria tua Yun berkilat licik. Siapa bilang? Aku sudah bersiap sejak awal. Selama dia tidak terbang 150 km dalam sekali jalan, aku bisa melacaknya. Dengan kondisinya sekarang, dia tidak akan kuat lari jauh. Kita akan memburunya saat dia berhenti. Semua orang bernafas lega. Terungkaplah fakta mengejutkan. Pria tua Yun sebenarnya adalah tetua tersembunyi dari sekte roh hantu. Kenapa kau mau membunuh teman lamamu sendiri, rekan Dawis Yun? Tanya yang lain. Yun menjawab dingin. Markis Nanlong berniat membelot ke aliansi kebenaran dan bergabung dengan sekte pilihan surga untuk masuk ke lembah iblis jatuh. Aku tidak bisa membiarkan faksi kebenaran bertambah kuat. Sebagai orang dari faksi iblis, aku tidak punya pilihan selain menghabisinya. Pembakaran jiwa Nasan. Dengan sedikit terkejut, wanita tua itu bertanya, Markis Nanlong punya hubungan dengan sekte pilihan surga? Rekan Dao Isyun, kau tidak menyebutkan masalah ini sebelumnya. Sementara itu, kultivator berkulit coklat tampak sangat marah. Pria tua berjubah putih bermarga Yun itu tersenyum dan berkata dengan tenang, Aku tidak menyebutkannya, kau saja yang ceroboh melewatkan hal itu. Tapi Markis Nanlong sebenarnya belum resmi masuk sekte pilihan surga. Kalau kalian khawatir, kalian bisa bergabung dengan sekteku dan menjadi tetua. Dengan begitu, sekte pilihan surga tidak akan bisa menyentuh kalian. Wanita tua itu mendengus dingin. Di usiaku yang sekarang, aku tidak tertarik menerima kekangan lebih lanjut. Kultivator berkulit coklat mengerutkan kening dan berkata acuh tak acuh. Aku sudah terbiasa bebas dari tanggung jawab, dan juga tidak tertarik bergabung dengan sekte manapun. Sayang sekali, kalau kalian bergabung dengan sekte roh hantu kami, harga diri kami pasti akan melonjak. Pria tua itu tidak mempermasalahkan penolakan mereka dan mengubah topik pembicaraan. Aku tidak akan memaksa kalian bergabung. Selama Markis Nanlong mati di sini, sekte pilihan surga tidak akan repot-repot mencari masalah demi orang mati. Hanya saja sayang sekali, meskipun sudah berteman dengannya selama 100 tahun, dia tidak memberitahuku niatnya terkait lembah iblis jatuh. Aku hanya tahu ada kediaman gua rahasia di sini dan ada peta lembah iblis jatuh yang ditinggalkan oleh Tuan Changkun. Karena itu, kita tidak akan memusnahkan jiwa Nasennya saat kita menangkapnya nanti. Aku akan menggunakan teknik penggeledahan jiwa dulu untuk melihat apakah dia punya informasi berguna. Wang Tianggu berkata dengan cemas, bagaimana kalau petanya ternyata ada di dalam kotak yang dibawa kabur oleh bocah itu? Bukankah kita jadi tidak berdaya? Pria tua Yun berkata perlahan, itu bisa diatasi. Kalau itu terjadi, bocorkan saja masalah ini ke semua sekte di wilayah surga selatan. Saat itu tiba, bahkan aliansi Dao Surgawi akan ingin ikut campur, apalagi faksi kebenaran dan faksi iblis. Itu akan menciptakan kesempatan bagi kita untuk mencari untung dalam kekacauan. Mari kita lihat bagaimana sekte kecil seperti sekte awan hanyut menghadapi keserakahan mereka yang ingin memonopoli keuntungan dari lembah iblis jatuh. Selain peta, aku juga tertarik dengan informasi apapun yang mungkin dimiliki Markis Nanlong tentang lembah iblis jatuh. Dengan informasi ini, kita akan selangkah lebih maju, bahkan jika cara memasuki lembah tersebut menjadi tersebar luas. Setelah berpikir sejenak, Wang Tianggu mengusulkan, kalau memang akhirnya jadi begitu, mau bagaimana lagi? Tapi sebelum itu dia bisa mencoba menukar petanya. Bagaimanapun, meski dia sangat mengganjar kita, hanya sedikit hal di dunia ini yang tidak bisa ditukar. Hehe, usulan saudara seperguruan Wang lebih baik daripada usulanku. Pria tua itu kemudian menghela nafas dan menggumam. Meski begitu, kemampuan bocah itu benar-benar aneh. Apa dia benar-benar seumuran dengan keponakan seperguruan Wang? Dari pertempuran terakhir tadi, kelicikan yang dia tunjukkan lebih hebat dari kita, dan dia bahkan mampu mengalahkan rekan Dawis Long. Kalau aku harus melawannya sendirian, aku pun ragu bisa bertahan melawannya. Mata Wang Tianggu berkilat, dan jejak kejengkelan muncul di wajahnya. Aku pernah bertanya pada Wang Chan tentang dia. Sepertinya orang ini hanyalah kultivator lembah mapel kuning biasa saja saat itu. Dia benar-benar cuma kultivator tahap pembangunan fondasi. Pencapaian besar dalam kultivasi dan kemampuannya adalah rahasia. Kalau bukan karena kemampuannya yang luar biasa dan campur tangannya, kita pasti sudah bisa menyingkirkan Markis Nanlong dengan mudah. Ketika wanita tua dan yang lainnya mendengar ini, mereka hanya bisa tersenyum kecut. Wang Tianggu menyarankan, sudahlah, mari kita kembali dulu dan membebaskan rekan Dawis Long. Dengan kultivasinya, dia seharusnya bisa bertahan meski dibekukan. Selain itu, aku khawatir dengan keponakanku. Sebelum bocah itu pergi, dia melepaskan cahaya merah darah yang mirip dengan tebing darah iblis yang aku coba kultivasi sendiri. Aku tidak tahu seberapa baik Wang Chan bisa menahannya. Pria tua itu menjawab, baiklah, karena kita belum punya cara untuk mendeteksinya saat ini, mari kita lihat kondisi mereka. Kita akan melakukan pengejaran setelah Markis Nanlong tidak lagi mampu menggunakan pelarian garisnya.
Sesaat kemudian, rombongan itu terbang kembali ke gunung. Rombongan itu tiba di reruntuhan pavilion Jade Pier sekali lagi dan melihat Yan Ruyan yang kebingungan. Dia sedang berjongkok di dekat Wang Chan yang terbaring tak bergerak di lantai. Ketika Wang Tianggu melihat ini, dia bertanya dengan nada dingin, "Apa yang terjadi? Apa ada organ vital Wang Chan yang terkena?" Bahkan sekarang, Wang Tianggu masih menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Dengan ekspresi agak cemas, Yan Ruyan menjawab dengan ragu-ragu, "Tidak, tapi kakinya." Wang Tianggu melangkah maju dan mengerutkan kening tegang. Dia melihat kedua kaki Wang Chan hilang dari bawah lutut, tapi anehnya tidak ada setetes pun darah. Yan Ruyan berkata tanpa daya, "Suamiku dan aku sudah bergabung untuk mengeluarkan kabut darah dari seni roh darah, tapi kami langsung diserang oleh semacam teknik aneh. Kabut darah tidak mampu menahannya dan suamiku terlambat menghindar. Kakinya." Wang Tianggu bertanya dengan muram, "Kalau begitu, kenapa kau tidak menggunakan teknik apapun untuk memulihkan kakinya? Kau harusnya tahu teknik semacam itu." Dengan alis tegang, Yan berkata takut-takut, "Aku sudah mencoba memulihkan kakinya beberapa kali sekarang, tapi tekniknya tidak merespon sedikit pun. Meskipun lukanya tidak mengeluarkan darah, energi hitam terkondensasi di sekitar lukanya dan tidak bisa diusir. Mungkin itu sebabnya teknik penyembuhan gagal dan kenapa dia tidak sadarkan diri." Ekspresi Wang Tianggi sedikit rileks, dan dia mulai memusatkan pandangannya pada luka Wang Chan. "Itu pasti bukan serangan biasa yang mengenaimu, biar kulihat." Luka Wang Chan tertutup energi hitam samar. Seperti diduga, Wang Tianggu mengangkat tangannya dan jari-jarinya berkedip dengan cahaya hitam saat mengambil energi berbahaya dari salah satu kaki, mengumpulkannya menjadi bola hitam seukuran kacang di jarinya. Dia berpikir untuk membuang energi berbahaya itu dengan api sejati, tapi setelah berpikir sebentar, dia menepuk kantong penyimpanannya dan membungkus bola energi hitam itu dengan kekuatan spiritual sebelum memasukkannya ke dalam botol giok. Setelah ditangani dengan baik, dia menyimpannya dengan santai. Sepertinya Wang Tianggu berencana meneliti benda ini untuk memahami teknik Hanli lebih jauh. Ketika Yan Ruyan melihat Wang Tianggu tidak mempedulikannya, ekspresi rumit sesaat muncul di wajahnya sebelum menghilang tanpa jejak. Setelah Wang Tianggu membereskan energi hitam di kaki satunya, Yan diam-diam mencoba lagi untuk memulihkan anggota tubuh suaminya. Wang Tianggu menganggukkan kepalanya dengan puas dan mengalihkan perhatiannya ke sisi lain. Pria tua berjubah putih dan yang lainnya tampak bingung saat mereka berdiri di sekitar tubuh beku kultivator berwajah tegas, rekan Dawis Long. Wang Tianggu berjalan ke arah mereka dan bertanya dengan bingung, "Apa kalian tidak bisa membebaskannya?" Jejak ketakutan muncul di ekspresi wanita tua itu. Dia bergumam, "Membebaskannya bagaimana? Es ini jauh lebih berbahaya dari yang bisa kita bayangkan." Pria tua itu hanya diam dengan ekspresi muram di wajahnya. "Apa maksudnya itu?" Wang Tianggu mengalihkan pandangannya ke tubuh beku dan mulai berpikir, "Saudara Wang, lihat baik-baik." Kultivator berkulit coklat tiba-tiba mengangkat tangannya dan melemparkan bongkahan giok seukuran kepalan tangan ke arah tubuh beku itu. Cahaya biru berkilau saat benturan terjadi dan bongkahan giok itu seketika tertutup es biru sebelum larut menjadi butiran-butiran cahaya yang memudar. Pria berkulit coklat itu tetap diam berdiri 3 meter jauhnya dan menunjuk ke tubuh beku itu. Api sejati putih yang membara melesat ke arah es dari jarinya, tetapi saat api itu menyentuh es biru, api itu lenyap dalam kilatan cahaya seolah-olah diserap. Wang Tianggu merasakan napasnya menjadi dingin. Pria tua itu menghela napas dan bertanya, "Es biru ini ganas. Sepertinya tubuh fisik rekan Dawis Long sudah lama mati. Tampaknya kita hanya bisa membiarkan jiwa nasennya bermanifestasi dan mencari tubuh yang cocok untuk dirasuki." Bukankah rekan Dawis Long sudah pernah merasuki tubuh sekali sebelumnya? Pria berkulit coklat itu tampaknya akrab dengan kultivator berwajah tegas itu dan berkata dengan cemberut, "Tidak, ini adalah tubuh aslinya." Pria tua itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baguslah, sekarang kita hanya perlu meminta rekan Dawis Long memunculkan jiwa nesennya." Seolah-olah mendengar ini, tubuh kultivator berwajah tegas itu bersinar dengan cahaya putih. Kemudian dengan ledakan tertahan, seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dan memudar. Yang tersisa di dalam es biru hanyalah jiwa nesen berukuran 1 inci. Jiwa kecil itu sedang memegang ornamen giok seukuran ibu jari di tangannya, dan wajah kecilnya dipenuhi dengan dendam. Ia membuka mulut kecilnya dan menyemburkan api kehidupan berwarna merah ke ornamen giok di tangannya. Kemudian ia mengangkatnya di atas kepala dan tiba-tiba menyelimuti tubuhnya dalam api merah tutih. Tanpa penundaan lebih lanjut, ia mencoba menerobos lurus keluar. "Tunggu!" Pria tua itu sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru mencoba menghentikannya, tetapi dia terlambat bicara. Jiwa nesen itu sudah menembus es. Apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka merinding. Api merah putih yang hebat itu sepertinya malah dibakar oleh es tersebut, menelan api merah putih dan jiwa nesen itu sendiri dalam api biru. Api merah putih seketika dilahap oleh api biru, menghasilkan teriakan kematian dari jiwa kecil tersebut. Ia menjadi panik saat melesat di udara.
setelah terbang sekitar 50 meter jauhnya. Ia mencoba berguling dan memadamkan api sambil berteriak liar kesakitan. Sesaat kemudian, jeritan itu berhenti mendadak, dan jiwa Neson itu dimurnikan menjadi bola cahaya yang memudar. Kultivator bermarga Long kini telah mati, baik jiwa maupun raganya. Harta karun dalam kotak giok. Di langit yang luas, seberkas kilat menyambar dengan kecepatan mengerikan. Han Li menggunakan teknik pergerakan petirnya melesat sejauh 50 km hanya dalam satu tarikan nafas. Ia berhenti sejenak, mengamati arah, lalu segera mengganti tekniknya. Jubah merah darah menyelimuti tubuhnya, mengubahnya menjadi seberkas cahaya merah tua yang kembali membelah langit. Setelah menempuh jarak 500 km, mata tajam Han Li menangkap pergerakan di bawah sana. Sebuah iring-iringan besar suku Mulan terlihat. Puluhan ribu manusia biasa sedang bergerak. Han Li berhenti. Hatinya sedikit bergetar karena sebuah ide. Ia teringat pembicaraan para tetua di Sekte Awan Hanyut. Dalam perang ini, suku Mulan punya taktik licik. Mereka menggunakan manusia biasa yang tidak bisa berkultivasi untuk menjarah tambang batu roh dan material berharga yang ditinggalkan oleh para kultivator wilayah surga selatan. Kenapa aliansi 9 negara membiarkannya? Karena ini jebakan. Jika aliansi mengirim sedikit penjaga, mereka akan dibantai oleh prajurit sihir tingkat tinggi Mulan. Jika mengirim banyak pasukan, garis depan utama akan lemah. Jadi mereka terpaksa menutup mata, membiarkan manusia biasa itu menjarah sisa-sisa, lalu merebut kembali wilayah itu. Manusia biasa itu hanyalah tumbal bagi Mulan. Han Li menatap ke bawah ribuan kereta lembu bergerak lambat, diawali oleh segelintir prajurit sihir Mulan. 1 di tahap pembangunan fondasi, dan 3 tahap kondensasi. Penjagaan yang sangat lemah bagi seorang Han Li. Otak Han Li berputar cepat. Kembali ke wilayah selatan secara terang-terangan saat perang sedang memanas sangat berisiko. Ia bisa saja berpapasan dengan prajurit sihir tingkat tinggi atau bahkan musuh lamanya Wang Tianggu. Tempat persembunyian terbaik adalah di tengah keramaian, pikirnya. Dengan segel tangan cepat, sosok Han Li memudar. Wush! Dalam sekejap, ia sudah muncul di depan sebuah kereta lembu bobrok di barisan belakang. Kereta itu penuh dengan kulit hewan bau dan peralatan tani. Tanpa belas kasihan, Han Li mengibaskan tangannya mengubah seluruh isi kereta menjadi abu, lalu duduk di dalamnya dengan santai. Sekarang dia bukan lagi kultivator tingkat tinggi yang terbang di langit, melainkan bagian dari rombongan manusia biasa. Siapa yang akan curiga pada gerobak tua? Selama tidak ada kultivator jiwa Neson tingkat akhir yang iseng memeriksa satu persatu, Han Li aman. Sambil bermeditasi di dalam kereta, Han Li mendengar celoteh orang-orang Mulan di luar. Berkat indera ilahi yang kuat, ia bisa memahami bahasa mereka dengan mudah. Orang-orang ini naif. Mereka bicara tentang harapan mendapatkan pujian dari para guru besar atau orang bijak jika berhasil membawa banyak barang jarahan. Bagi mereka, para prajurit sihir adalah dewa. Mati demi mereka adalah kehormatan. Han Li tersenyum kecut lalu menggelengkan kepala. Ia mengibaskan tangan, menciptakan perisai kedap suara berwarna biru samar di sekeliling dalam kereta. Suara bising di luar seketika lenyap. Kini suasana sunyi senyap. Silver Moon, keluarlah. Ceritakan apa yang kau dapat dari caramu yang antusias tadi. Pastinya panen besar ya, ucap Han Li pelan. Dari lengan bajunya, seekor rubah putih kecil melesat keluar, berputar anggun di udara sebelum mendarat di hadapannya. Rubah itu, Silver Moon, terkekeh manja. Tuan pasti tahu barang bagus. Di lantai 1 banyak harta karun kuno, tapi aku tidak ambil karena takut aura spiritualnya bocor. Tapi di lantai 2 ada 6 kotak giok kuno. Aku ambil setengahnya. Awalnya mau ku ambil semua, tapi takut terlalu mencurigakan, jadi aku cuma ambil 3. Lapor Silver Moon dengan bangga. Puff! 3 kotak giok transparan dimuntahkan dari mulut si rubah ke lantai kereta. Han Li tersenyum puas lalu mengeluarkan 1 kotak serupa dari tas penyimpanannya sendiri. Kotak yang dilempar oleh Markis Nanlang padanya sebelumnya. Tuan Cah Kun meninggalkan total 6 kotak. 4 sekarang ada di tanganku. Han Li mengelus kotak itu. Keputusan kita untuk pergi ke sana benar-benar tepat. Silver Moon masih tampak sedikit gemetar. Tuan, nyalimu benar-benar besar. Ada begitu banyak monster jiwa Neson di sana, tapi Tuan berani menyuruhku mencuri di bawah hidung mereka. Apa Tuan tidak takut? Han Li menatap rubah kecil itu dengan tatapan tenang namun tajam. Takut? Paling buruk aku lari pakai teknik pelarian bayangan darah. Lagi pula teknik penyembunyianmu luar biasa. Mereka tidak sadar sama sekali. Tanpa banyak bicara lagi, tangan Han Li bersinar dengan cahaya biru, menempel pada kotak giok pertama. Klak, segel terbuka. Di dalamnya terletak sebuah slip giok muda. Han Li menempelkan slip itu ke dahinya, membaca isinya dengan indera ilahi.
Wajahnya tenang tanpa ekspresi. Silvermoon menatapnya penasaran, tapi Hanli hanya diam setelah membacanya, lalu menyimpan slip itu tanpa penjelasan. Ia beralih ke kotak kedua. Kotak terbuka, isinya adalah sebuah cincin hitam, warnanya pekat, suram, dan desainnya sangat indah. Harta karun kuno, tanya Silvermoon terkejut. Hanli membolak-balik cincin itu, memindai. Sepertinya bukan, energi spiritualnya lemah. Ini sepertinya cuma alat sihir biasa tapi materialnya aneh. Hah? Cuma alat sihir? Silvermoon tampak kecewa berat. Sudah susah payah mencuri, masa isinya barang rongsokan? Namun Hanli tetap tenang. Jangan khawatir, Tuan Cahkun menyimpannya dalam kotak giok khusus, pasti ada alasannya. Mungkin kegunaannya baru akan terlihat nanti. Mata Silvermoon kembali berbinar. Ia menatap sisa kotak yang belum dibuka. Tuan, cepat buka 2 kotak sisanya. Aku penasaran. Glow, seru juga ya episode kali ini. Tunggu episode selanjutnya ya guys. See you next video.